pada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di
Shalom generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita boleh ada di penghujung minggu ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukur kita boleh bertemu satu dengan yang lainnya, itu semua karena kasih setia Tuhan. Amin. Oleh karena itu saya jemput teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam ibadah kita, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Di tengah ketidakberdayaan kami Tuhan. Di tengah keberdosaan kami Tuhan. Engkau masih melayakkan kami untuk datang ke hadapan hadirat-Mu. Bapa yang baik, kami mohon ampun Tuhan atas setiap salah dan dosa kami yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami, biar setiap penyembahan kami yang kami naikkan pada sore hari ini menjadi dupa yang berbaharum di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang masih dalam perjalanan. Engkau tuntun sertai, tibakan di tempat ini dengan penuh selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami sama-sama meninggikan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biar ibadah kami jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami bersatu hati pada malam hari ini, pada sore hari ini. Kami tolak setiap siasat setan iblis yang mau merusak konsentrasi kami, yang mau mengganggu ibadah kami, yang mau mengganggu fokus kami kepada Tuhan. Kami hancurkan, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ada Yesus saja yang berkuasa di setiap hati kami. Engkau lihat hati kami Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan bernyanyi bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan. Kami yang berbeban berat, kami percaya Tuhan berikan kelegaan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami yang datang yang secara manusia dengan pintu tertutup, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, meninggikan nama-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan, yang siap untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari siapkan hatimu pada sore hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku
besar anugerah. Yes, Jesus, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan, Kau layakkanku milikmu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Mari dengan iman katakan pujian ini. Yes, Jesus. Amin, amin Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputi kasih-Mu Tuhan. Mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama bagi katakan, amin Tuhan. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Amin. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Biar teman-teman saja yang katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Amin Tuhan. Kasih-Mu
dikasihi Tuhan. Kalau kita betul-betul merenungi pujian ini, bahwa oleh kuasa darah Tuhan Yesus kita diselamatkan, bahwa oleh kuasa darah Yesus kita dilayakkan. Saya tidak layak untuk berdiri depan teman-teman semua, tapi Tuhan masih memberi kita kesempatan, masih memberikan kita kelayakan untuk melayani Dia. Pujian ini juga berkata bahwa sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kita boleh bernafas, kita boleh berbicara, kita boleh berkomunikasi. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari dengan segenap hati, dengan sikap penyembahan-Mu katakan pujian ini. Dengan ungkapan syukur-Mu katakan pujian ini. Katakan bahwa oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, katakan. Oleh kuasa darah-Mu, Amin Tuhan. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa. Ini pujian kami Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ini setiap pujian kami pada sore hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur, Kami bersyukur Tuhan. berkaryalah Tuhan atas setiap kami. Bertahtalah Tuhan, hadirat-Mu, urapan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Mari bersyukur pada Tuhan. Kau Allah yang setia.
mengucapkan syukur. Berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Tetap dalam sikap penyembahan. Biar hadirat-Mu bekerja Tuhan. Hadirat-Mu bekerja Tuhan. Mari dengan mulut-Mu katakan terima kasih Tuhan Yesus. Mari belajar berkata terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sempat berlindung Haleluya Tuhan. kota Betelku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Yes Tuhan, berkaryalah, berkaryalah Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji di semua. Amin. Angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan pujian ini dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus. Amin. Dia Allah yang perkasa, Allah yang bertahta. Amin. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkuasa Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya.
sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar terpuji. Sekali lagi katakan namamu besar, namamu besar termulia. Amin. Kasih tepuk tangan bagi kita Raja kita yang mulia. Haleluya. Sungguh namamu besar Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan. Tiada nama yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Lebih lagi Tuhan, kami mau menikmati dengan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak bersuka cita. Teman-teman semua yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan kita. Come on. Mari teman-teman semua kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Begitu besar Kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang mulia. Katakan, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Sama-sama kita katakan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Mari katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh dan oh tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Katakan, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan pujian ini. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupku bagi diri. Sama-sama kita katakan pujian ini. Tiada yang seperti-Mu. Ku puji Kau selalu. Sama-sama kita nyatakan. Betapa dalamnya, betapa lebar kasih setia-Mu Tuhan. Bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Musik memuji Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kau layakkan kami, Kau selamatkan kami Tuhan. Sama-sama katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. lebih dahsyat lagi katakan pujian ini. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau.
Tuhan. Dan tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Sama-sama kita serukan, Yesus Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Teman-teman semua, saya yakin dan percaya kita mempunyai satu sahabat yang sejati. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus, sahabat sejati kita. Haleluya. Lebih lagi kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita. Yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang, let's go. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Semua kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, sahabat yang sejati, yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Sama-sama naikkan pujian ini. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenaran. Mari teman-teman semua angkat tanganmu, katakan, karena kuasa-Mu, amin, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan. Siap-siap lompat bagi nama Tuhan kita. Let's go. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan menjemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku. Tiada sahabat sejati seperti Engkau Tuhan. Kau tidak pernah jemu-jemu untuk menunggu hidup kami Tuhan. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Yesus, oh, Kaulah sahabatku Yesus. Mari teman-teman semua angkat suaramu, katakan, lebih dahsyat lagi, katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu di sisi kami Tuhan. Sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu.
kasih, tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk teman-teman yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa dalam setiap pujian kita, amin. Saat ini mari teman-teman semua kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, biar apa yang akan kita dengarkan boleh tertanam baik di hati kita yang paling subur untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Mari yang segenap hati katakan pujian ini. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya.
tangan-Mu. Amin. Betul. Kasih-Mu Yes. Sungguh indah. sungguh besar kuasa-Mu. Yesus Tuhan penyelamatku, Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Sekali lagi, sambil angkat hatimu di hadapan Tuhan. Fokus. Sungguh indah kasih-Mu. Yes. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka mau lawatan-Mu. Mereka mau Engkau Tuhan. Yesus Tuhan Amin. Yes. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Sekali lagi, katakan. Untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar kasih-Mu. Yes. Yes. Amin. Terima kasih karena kami yakin Engkau adalah Tuhan yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Engkau yang tidak pernah ingkar akan janji-Mu dan selalu mengingat Tuhan segala yang telah Engkau lakukan kepada kami. Kami tersungkur dan mengucap syukur karena besar kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami merasakan lawatan-Mu. Saat ini hati kami siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau dibenarkan. Kami mau ditegur. Kami mau diajar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu diterima dengan baik secara sederhana. Sehingga anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan disegarkan kembali Tuhan. Terima kasih, ini yang menjadi doa kami. Kami naikkan hanya di dalam satu nama Yesus. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, beri tepuk tangan dulu buat tim pemuji dan penyembah di tempat ini. Luar biasa. Kalau kita mau tahu mereka latihannya 2 kali ya kan. Jadi, tapi sebelum itu coba lihat kanan kirinya, beri tos, high five. Bilang kau luar biasa hari ini, yes. Kau luar biasa, jangan malu-malu. Kalau belum kenal siapa temanmu, samping kiri kanan kau boleh kenalan dulu. Apa butuh saya perlu waktu 30 menit untuk kenalan? Nanti jangan, nanti ada yang jadian. Ya, saya agak sedikit ini ya. Karena tidak perlu pakai kenalan pun, tidak kelihatan pakai kenalan pun, tiba-tiba jadian. Gitu ya, kebiasaannya di sini begitu. Gitu ya, tapi tidak ada yang tidak diketahui oleh pendetanya, pasti saya tahu. Begitu ya. Karena kenapa? Di tempat ini tembok pun bisa bicara. Amin, haleluya. Gitu ya. Nah, sore ini kita akan membahas hal yang menarik karena kita berbicara tentang the center, the power. Sama-sama ngomong the power. Oke, kuasa. Ya, bukan puasa, kuasa. Pakai ku, ya. Nah, kenapa saya katakan menarik? Belakangan ini kita sering ketemu kalau kita buka Netflix, ada yang punya Netflix? Yang premium seperti saya? Sombong dikit ya. Ya. Atau ada yang punya YouTube mungkin, yang premium seperti saya? Sombong lagi 2 kali ya. Atau yang punya Disney Hotstar, yang premium juga seperti saya punya? Nanti minta lagi semuanya akunnya ya. Itu ya, kalau kita lihat, buka situs-situs yang menyediakan film-film, yang paling muncul seringkali film-film tentang apa? Superhero, betul? Di sana ada Avenger, punyanya Netflix ya, biasa munculnya di, kalau Disney Hotstar punyanya apa? Yang muncul biasanya ya Justice League mungkin ya, Justice League.
Terus lalu kemudian kalau kita buka lagi, yang terbaru yang saudara saya tahu? Avatar. Gitu ya. Ya, seperti saya gitu ya. Saya tadi sebenarnya mau memperagakan avatar, pakai yang lancip-lancip itu di depan gitu ya. Cuma nanti kalian bingung, ini avatar atau pendeta? Gitu ya. Apakah saya mau diajarin Saulin di sini? Nanti kita sesat lagi gitu ya. Jadi, kita sering ketemu dengan pahlawan-pahlawan super. Dan apa yang kita sukai dari mereka? Kekuatannya, bukan? Coba pahlawan super nggak punya kekuatan. Mungkin kita nggak suka nontonnya. Ya, seperti misalkan Avatar, The Last Airbender. Karena dia avatar, dia bisa menguasai 4 elemen. Kan begitu ya. Kalau kita menguasai tempat tidur kita sendiri masing-masing, kan begitu ya. Jadi kita senang dengan hal-hal yang seperti itu. Kita senang saat kita melihat superhero kita punya kuasa. Nah, apalagi kalau seandainya, coba pikirkan. Seandainya Virgi di tempat ini bisa mengendalikan air. Iya, nggak usah diperagakan Virgi. Nanti muncul betul air dari bawah. Repot kita ya. Gitu ya. Ya, coba seandainya kita berpikir atau seandainya kita di sini seperti Superman, ya, yang bajunya sering terbalik, gitu ya. Kita terbang kemana-mana, nggak perlu bayar tiket, betul? Nggak perlu bayar tiket kemana-mana, bisa menahan beban yang sangat berat dengan hanya dengan kedua tangannya, menahan gedung sebesar itu dan dengan kedua tangannya kita pasti suka dan kita mungkin sering memikirkan. Apalagi kalau kita dijahatin, betul? Kalau kita ketemu sama teman kita dibully, tunggu mau kok saya jadi Superman, saya balas kok. Betul? Terkadang kita senang sekali dan hampir sebagian besar kita menyukai itu. Punya kuasa. Nah, kalau kita mau tahu, ternyata Yesus juga memberikan kepada murid-muridnya kuasa. Kita buka sama-sama. Nah, saya mau ayat yang pertama, Lukas 9 ayat pertama dan kedua, dibuka oleh kaum wanita. Ya. Lalu kemudian Matius 10 ayat 1 dibuka oleh kaum pria. Ingat ya, Kenneth yang Matius 10 ayat 1, bukan Lukas. Ya. Saya harus mengingatkan kalau Kenneth agak sedikit 2 kali diingatkan. Gitu ya, Lukas 9 ayat 1 sampai ke 2 yang wanita, yang Matius 10 ayat yang pertama untuk yang pria. Yang ngerti katakan amin. Ya, nanti silakan kita akan baca bergantian, yang Lukas dulu, kemudian Matius. Yang jomblo silakan besarkan suaranya sehingga temanmu sampingnya tahu bahwa engkau jomblo. Nah, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan baca bersama-sama. Ingat yang pertama kamu wanita, Lukas 9 ayat 1 sampai yang kedua. Kenneth jangan ikut kamu wanita ya. Oke. Baca sama-sama 3 2 1. Ayat yang kedua. Oke, Matius 10 yang laki-laki, 3, 2, 1. Matius 10 ayat 1. Yang laki-laki. Adakah laki-laki di tempat ini? Hello? 3, 2, 1. Amin, silakan duduk, gitu ya. Paling besar suaranya Virgi, gitu ya. Artinya, oh enggak ya. Ya, jadi gini, kamu bayangkan, jadi ternyata Tuhan memberikan kita kuasa bukan untuk mengendalikan api air, tetapi untuk apa? Dikatakan di sana mengusir roh jahat. Ini yang paling penting, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya, kalau kita lihat siapa namanya Superman, dia punya kelemahan apa? Ada yang tahu? Superman apa kelemahannya? Batu kryptonite. Nah ternyata ini kebalikannya, kita diberikan kuasa untuk melenyapkan kelemahan. Ini luar biasa. Ya, siapa yang tidak mau kalau begitu kita lewat begini, keluar engkau setan. Tiba-tiba Kenneth yang keluar. Oh bukan. Ya. Bayangkan, seandainya kita lewat saja, orang yang tadi lumpuh, kena bayangan kita, kemudian tiba-tiba sembuh. Begitu kan? Seperti siapa? Andi Simon. Nah kan gitu-gitu ya, sembuh semuanya. Gitu ya. Pasti ramai orang di tempat ini, tapi pengobatan tradisional. Pengobatan alternatif nanti jadinya, kan begitu. Tetapi kita mengerti bahwa
Tuhan memberikan kita kuasa. Tetapi perhatikan, jangan kita terlena dengan kata-kata mengusir roh jahat untuk menyelenyapkan segala sakit penyakit dan segala kelemahan. Karena bukan itu bagian terbaik yang harus kita lihat. Nah, malam hari ini perhatikan kata memberi kuasa dalam terjemahan King James disebut dengan the power. Sama-sama katakan power. Nah, malam hari ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, siapa dan mengapa diberikan kuasa. Kata-kata siapa dan mengapa. Ulangi lagi, siapa dan mengapa. Siapa yang diberikan kuasa dan mengapa diberikan kuasa. Hal yang penting buat kita supaya kita mengerti. Oh, ternyata tidak semuanya diberikan kuasa mengendalikan avatar, gitu ya. Bukan, diberikan kuasa untuk melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Yang pertama, kita akan membahas siapa yang diberikan kuasa. Dalam Lukas 9 yang tadi dibaca oleh kaum wanita, jelas dikatakan, siapa yang diberikan kuasa? Halo, dari pembacaan kita siapa yang diberikan kuasa? Para murid. Yang diberikan kuasa bukan orang Farisi, bukan ahli Taurat, bukan bapaknya, ibunya Yesus, tetapi siapa yang diberikan kuasa? Para murid. Atau bahasa Inggrisnya kita sebut dengan disciple atau para murid. Ya. Oleh karena itu saya mau kasih tahu malam hari ini. Next slide. Kualifikasi pertama kalau yang harus kita miliki untuk menerima kuasa adalah memastikan engkau adalah seorang murid. Kualifikasi pertama yang harus kita miliki untuk kita menerima kuasa, melenyapkan setan-setan dan segala kelemahan. Yang pertama apa? Being a disciple. Menjadi seorang murid. Sama-sama ngomong, menjadi seorang murid. Nah, permasalahannya begini, Kak. Perasaan saya, ini perasaan Anda kan gitu ya. Perasaan saya ini sudah menjadi murid. Saya mau kasih tahu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa engkau dan saya, kita ini yang hadir di tempat ini, seorang murid. Ya, karena hari-hari ini, saya mau kasih tahu, hari-hari ini banyak orang yang mengaku dia murid. Ya, tetapi nggak tahu ternyata murid Saulin. Gitu ya. Atau murid yang lain, murid SD, kan begitu. Ada orang yang mengaku percaya sama Yesus, ngomongnya saya ini murid, Kak. Ada orang yang mengaku pergi gereja, perpuluhan, apalagi bahkan pelayanan. Ternyata bukan seorang murid. Kalian pasti kaget. Ada orang loh yang pelayanan itu ternyata bukan seorang murid. Apa indikator kita adalah kita seorang murid? Ya, saya kasih sebuah contoh dari Alkitab. Ada dua perbandingan dari Alkitab yang saya akan lihatkan sore hari ini. Ya, kalau kualifikasi pertama kita harus menerima kuasa, kita harus menjadi seorang murid. Ya, percaya kepada Yesus dan menjadi seorang murid adalah dua hal yang berbeda. Next slide. Ya. Jadi percaya kepada Yesus dan menjadi seorang murid adalah dua hal yang berbeda. Engkau boleh pelayanan, engkau boleh ke gereja setiap minggu. Ya, engkau boleh setiap latah haleluya, puji Tuhan. Tetapi belum tentu engkau seorang murid. Saya kasih sebuah contoh dari Alkitab. Ya, kita buka sama-sama Matius 4 ayat 19. Ya. Percaya kepada Yesus dan menjadi seorang murid Yesus adalah dua hal yang sangat berbeda. Matius 4 ayat 19. Saya akan bacakan. Ada dua pihak, next slide boleh saya? Ada dua pihak di sana yang kita lihat, ada perbedaan di sana yang mana murid Yesus, yang mana bukan murid. Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, siapa itu? Simon Petrus dan Andreas. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa yang Simon Petrus dan Andreas lakukan? Mereka mengikut Yesus. Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Next slide. Nah, siapa kedua orang ini? Kita jelas dua orang ini adalah Simon Petrus. Ya, Simon Petrus. Terus perbedaannya apa? Coba kita buka lagi. Kita coba perbandingkan antara Simon Petrus dan satu orang ini. Markus 10 ayat 21 sampai dengan yang ke-22. Mundur lagi. Markus 10 ayat 21 sampai dengan 22. Nah, ini dia.
Ada dua golongan, yang pertama adalah Simon dan Andreas, lalu kemudian orang kaya di dalam Markus 10 ayat 21 sampai dengan yang ke-22. Markus 10 ayat 21 dikatakan begini, tetapi Yesus memandang dia, siapa? Memandang orang kaya itu dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian perhatikan, datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, bukan seperti Simon dan Petrus, apa yang dia lakukan? Dia sedih dan malah pergi meninggalkan Yesus. Kenapa? Hartanya sangat banyak, dia lebih cinta sama hartanya. Nah, malam hari ini kita mendapat dua perbandingan berbeda. Ya. Nah, kalau kita baca baik-baik di Markus 10 ayat 21 itu sampai 22, ini orang kaya. Ini orang kaya. Waktu Yesus tanya, Tuhan Yesus, engkau guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus ngomong, semua hukum Taurat. Apa dia katakan sama orang kaya ini? Semua sudah aku ikutin. Wah, kurang rohani apa? Betul tidak? Semua saya ikutin Tuhan Yesus. Pelayanan, beri perpuluhan, beri persembahan, bantu gereja, bantu orang miskin. Semuanya saya sudah kasih Tuhan. Tetapi begitu Yesus tantang dia, ikut aku. Apa yang dia lakukan? Gak mau. Dia nolak, Tuhan, enggak. Ada perbedaan. Simon Petrus dan Andreas. Ayo ikut aku. Dia ngapain? Dia tinggalkan kesibukannya, dia ngikut Yesus. Yang satu mengikut segera, yang satunya pergi menjauh. Ya. Saya yakin akhir-akhir ini, hari-hari ini, ada banyak orang yang seperti orang kaya ini. Begitu ditantang untuk menjadi murid, dia tidak mau. Hidupnya hanya status Kristen saja. Hanya status KTP saja. Tetapi begitu diajak untuk mengikuti Yesus, menjadi murid, pergi menjauh. Hari-hari ini di gereja, datang ke gereja iya. Ya, pelayanan iya. Memberi persembahan iya. Seperti orang kaya ini. Tiap minggu datang, bahkan kalau ada tawaran, ayo melayani. Paling pertama tulis, pokoknya mau melayani. Tapi tidak pernah benar-benar mau menjadi murid. Seperti orang kaya ini. Coba perhatikan. Apa sih ciri-ciri utama orang dimuridkan? Apa ciri-ciri utama orang dimuridkan? Dia mengikuti kemana gurunya. Kenapa dia harus mengikuti gurunya? Karena perhatikan pola pengajaran Yesus dalam pemuridannya kepada murid-muridnya. Ya, ciri-ciri Yesus memuridkan murid-muridnya, dia itu selalu interaksi dengan mereka. Ya, kalau kita baca Yesus, kalau dia mengajar orang, Yesus kalau mengajar orang, dia khotbah, sifatnya hanya satu arah. Kita tahu ada khotbah di bukit, lalu kemudian kita tahu Yesus juga pernah berkhotbah di pinggir danau. Dengan apa? Dengan perumpamaan. Orang banyak gak ngerti itu perumpamaan apa. Tetapi begitu mereka orang banyak itu pergi, kemudian murid-muridnya datang bertanya, Guru, apa maksud perumpamaan itu? Dan apa yang terjadi? Yesus mulai memuridkan. Yesus mulai mengajar. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Pemuridan, engkau menjadi murid tidak cukup hanya melalui khotbah yang hanya 30-40 menit yang seperti yang saya lakukan. Enggak bisa, karena sifatnya hanya satu arah. Pola pemuridan Yesus kepada murid-muridnya sifatnya dua arah. Ada interaksi di sana, ada tanya jawab di sana. Dan itu dilakukan hari demi hari. Saya mau kasih tahu, tugas kita sebagai gereja, tugas kita sebagai orang percaya, bahkan saya sebagai seorang rohaniawan, bukan sekedar membuka gedung, bagusin sound, panggil pemain musik, pokoknya harus enak semuanya, rekrut pelayan buat ibadah, lalu orang datang. Saya mau kasih tahu, tugas gereja bukan itu. Tugas gereja engkau dan saya, apa? Sesuai dengan amanat agung, memuridkan, sama-sama ngomong memuridkan. Tugas gereja itu bukan menjadikan orang supaya berKTP agama Kristen. Tetapi tugas gereja utamanya adalah memuridkan sebagaimana tercantum dalam amanat agung. Next slide. Matius 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20 dikatakan begini. Karena itu, pergilah,
jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Ya, mundur lagi, kecepatan ini. Lagi, mundur lagi. Mundur lagi. Lagi mundur lagi. Ya, kayak tukang parkir di bawah. Ya. Maju. Nah, itu tadi tugas utama kita adalah tugas utama kita sebagai gereja sebagaimana tercantum dalam amanat agung, yaitu menjadi murid dan memuridkan. Makanya saya berharap kita semua mengerti hal ini. Kualifikasi kita untuk menerima kuasa, engkau harus menjadi murid. Dan untuk menjadi murid engkau harus mau dimuridkan. Karena amanat agung berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat agung tidak berkata jadikanlah semua bangsa berKTP Kristen. Tidak. Tetapi jelas di Alkitab mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Tugas gereja, tugas engkau dan saya, pertama menjadi murid. Setelah engkau menjadi murid, engkau timba ilmunya. Lalu kemudian giliranmu untuk memuridkan. Engkau harus jadi murid dulu sebelum memuridkan. Makanya kita gereja lokal di tempat ini, kita punya grow up dan glow up. Glow up kayak glowing gitu ya. Grow up dan grow up, grown singkatannya. Di tempat ini kita ada. Itu adalah sebuah wadah untuk kita dimuridkan. Yang ngerti katakan amin. Kita juga punya pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab hanya 2 minggu 1 kali. Itu adalah wadah di mana kita dimuridkan juga. Nah, seri kita di pendalaman Alkitab berbicara tentang leadership. Kalau engkau mau menerima kuasa, pastikan engkau mau dimuridkan. Karena Yesus memberikan kuasa kepada para murid-murid. Ya. Kalau kita memang mau menjadi murid dan dimurid, ya kita harus datang dan ngikutin. Itu proses yang harus kita lalui. Karena biasanya kalau sudah judulnya pendalaman Alkitab, apalagi grown. Aduh kak, saya ada janji jam segitu. Oh iya, saya sudah terlanjur janji sama pacarku. Aduh saya kalau jam segitu kak, capek sama kak kuliah. Capek sekali badanku. Ada juga yang sudah alasan. Pokoknya ada kerja tugas kak, ada kerja kelompok, dan lain sebagainya. Janjian bisnis, kerja dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, saya nggak larang kita semua untuk melakukan itu, tapi coba cek hatimu. Pada saat engkau alasan itu, sebenarnya sengaja alasan mencari pembenaran atau apa? Ya, kita ini seperti Andreas, Simon Petrus dan Andreas, atau seperti orang kaya itu. Karena banyak yang menjadikan kegiatan-kegiatan kayak kerja tugas, belajar, alasan yang terdengar baik, tetapi sebenarnya membenarkan kemalasannya, membenarkan keinginannya supaya tidak dimuridkan. Padahal saya mau kasih tahu, kalau kita bisa atur waktu kita dengan baik, kita bisa ngikutin kegiatan pemuritan tanpa harus kehilangan waktu untuk kerja tugas, tanpa harus kehilangan waktu untuk belajar bersama, tanpa kita harus kehilangan waktu untuk istirahat. Ya, kan kadang-kadang alasan kita itu. Tapi ternyata kalau kita telisik lagi hidup kita, oh saya kebanyakan main, saya kebanyakan push rank, oh saya kebanyakan sleep call, makanya saya tidak istirahat. Lalu kita mau salahkan, aduh banyak sekali kegiatanku. Padahal kita tengah malam jam 10 harusnya sudah tidur jam 10, jam 11 begadang sampai jam 1, jam 2. Ngapain? Push rank. Hello? Ngapain? Kerja tugas. Padahal 2 jam dihabiskan untuk scroll IG saja. Ya. Saya nggak larang kita kerja tugas. Tapi Tuhan mau kita atur waktu kita. Sehingga perkuliahan dan kegiatan pemuritan yang harus kita lakukan di muka bumi ini tetap berjalan. Yang ngerti katakan amin. Ya jangan salah, saya juga pernah muda seperti kalian. Sampai sekarang pun masih muda, terlihat dari rambut. Itu ya, salah kebalik ya. Saya ini masih muda dan sampai sekarang masih muda. Karena saya pernah begini nih, ini kejadian nyata. Biasanya kalau kita kerja kelompok, ada 5 orang. Oke, kita nanti ketemu ya kerja kelompok jam 6. Nah, mulai jam 6 ketemu. Biasa telat-telat sedikit, jam 6:30 baru nongol. Begitu kerja tugas, oh ya, ada 10 poin yang harus dikerjakan. Baru sampai poin pertama, udah deh kita makan-makan dulu deh. Kalau yang lagi kita push rank dulu lah. Jadi 2 jam itu kerja tugasnya 1,5 jam.
1,5 jamnya pusreng. Begitu sudah selesai pusreng, kayaknya ini kita bagi saja, tinggal 9 tuh, nah kita 5 orang. Bagaimana kalau kita bagi 2. Habis itu pulang pergi ke rumah masing-masing, dikerjakan di sendiri, besok dikumpul. Betul? Benar begitu atau begitu? Betul? Betul enggak? Jadi kerja kelompoknya di mana? Kadang-kala kita melakukan pembenaran-pembenaran seperti itu. Sudah alasan kerja kelompok, ternyata pusreng 1,5 jam. Kerja kelompoknya hanya 1/2 jam. Ya, saya juga begitu dulu ya. Jadi saya tahu gerakanmu kan begitu. Ya, seperti itu. Ada juga tuh yang bantu, Kak saya bantu tugasnya pacarku Kak. Pacaran kok Palan. Ya kan? Dibantu katanya. Padahal pacarannya 90%, kerja tugasnya 10%. Malam hari ini saya mau kasih tahu. Kita bisa ngatur waktu kita dengan baik. Kita bisa tetap mengikuti pemuritan yang diadakan, tetapi tetap kita bisa belajar. Kita tetap melakukan pemuritan, tetapi kita bisa tetap mengikuti segala kegiatan kampus kita. Apa yang harus kita kurangi? Main kita. Apa yang harus kita kurangi? Scroll IG kita mungkin. Nah ini kalau sudah seperti ini kita berbicara tentang prioritas hidup kita menjadi apa. Ya. Jangan sampai posisi kita seperti orang kaya tadi. Mau menjadi murid, dia pergi menjauh. Nah saya mau dan saya berdoa setiap engkau yang hadir malam hari ini. Saat engkau ditantang, engkau mau jadi murid enggak? Engkau seperti Simon Petrus dan Andreas. Dia tinggalkan jalannya. Saya ingin setiap kita di tempat ini, saya berdoa. Setiap kali ada ground, setiap kali ada PA. Ya, kalau engkau tahu hari Kamis ada PA, ada tugasmu yang harus engkau kumpulkan hari Jumat. Jangan kau kerja hari Kamis, kerja di hari Rabu. Itu baru namanya pintar. Ngerti maksud saya? Itu namanya kita mengerti prioritas yang harus kita lakukan. Kalau kau diajak pacaran di hari Kamis, ada fun sport di sana. Ya ajak pacarmu pergi fun sport. Lari-lari sama-sama di Unhas sana. Ya, karena kalau hari Kamis ini lari-lari di Unhas katanya. Ya, jangan ajak saya enggak bisa lari. Ya. Seperti itu. Itu semua adalah wadah yang Tuhan siapkan di dalam gereja lokal untuk kita bertumbuh menjadi murid. Nah coba tanya dari kita ini golongan Simon dan Andreas, Simon Petrus dan Andreas atau golongan orang kaya itu? Malam hari ini Tuhan mau ngomong sama kita, ayo. Tuhan mau kita semua menjadi murid dan menerima kuasa. Yang ngerti katakan amin. Itu artinya engkau mulai saat ini, mulai detik ini harus sebaik-baiknya mengatur waktumu, mengatur kegiatanmu. Proses pemuritan yang Yesus lakukan sama di tempat ini. Kalau kita PA, kita interaksi, kita ngomong, kita bertanya. Gitu ya. Coba tanya sama teman-teman yang sudah PA. Ya. Bahkan kalau PA itu kalian seperti membaca 3 rangkuman buku. Ya, kalau saat saya menjelaskan. Kadang-kadang saya merangkum dari 3 buku yang saya baca dan saya jelaskan di PA. Iya. Coba perhatikan, Yesus waktu mengajar dia interaksi. Seperti Matius 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, waktu dia mengajarkan tentang perumpamaan. Nah kalau khotbah begini satu arah saja. Tetapi kalau engkau ikut PA, engkau ikut ground, engkau bisa interaksi, engkau bisa bertanya. Saya mau kasih tahu, pemuritan itu tidak membosankan. Yang ngerti katakan amin. Next slide. Pemuritan itu tidak membosankan. Saya pastikan kalau engkau ngikutin ground atau pendalaman Alkitab, kita akan ketemu sama 5F. Apa itu 5F? Fun, fellowship, food, you meet your family, and faith di dalamnya. Ngerti? Kita ketemu sama 5F, saya pastikan. Kalau kalian tidak ketemu sama 5F ini lapor saya akan dato anunya. Kan begitu, saya akan dato koordinatornya. Makanya ikut, yang ngerti katakan amin. Ya. Nah tugas saya sebagai pembina rohani di tempat ini adalah menyiapkan fasilitas, menyiapkan wadah-wadah di mana kita mau dimuridkan. Setelah engkau dimuridkan, engkau harus memuridkan, yang ngerti katakan amin. Makanya ini bukan promosi, tetapi ini benar kebenaran firman. Waktu saya mencari bahan tentang khotbah, tentang power, Tuhan menyampaikan ini dalam hati saya. Karena saya tidak mau gereja ini menjadi gereja audiens. Tahu gereja audiens? Gereja yang engkau hanya datang di hari Minggu, kemudian menghilang, kemudian engkau hanya datang di hari Minggu saja. Tetapi tidak ada proses pemuritan dalam hidupmu.
lalu kemudian kau tiba-tiba ada masalah, sakit penyakit dan lain sebagainya. Aduh, padahal engkau sudah punya kuasa. Padahal Tuhan mau setiap kita menerima kuasa sehingga saat kita sakit kita tinggal dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit engkau sembuh. Engkau keluar di dalam nama Yesus karena engkau punya kuasa. Tapi jadikan dulu engkau, pastikan engkau adalah seorang murid yang ngerti, katakan amin. Ya, ikut ground dan ikut PA. Yang kedua, setelah kita bicara tentang siapa yang diberikan kuasa. Yang kedua, kita bicara tentang mengapa engkau diberikan kuasa. Nah, pertanyaan ini sangat mudah dijawab. Kalau kita baca di dalam Matius 10 ayat 1, tujuan kita diberi kuasa adalah untuk memberitakan apa? Kerajaan Allah dan melenyapkan sakit penyakit dan segala kelemahan. Nah, pengertian yang kontekstual di dalam memberitakan kerajaan Allah bukan berarti nanti kau pergi di kampusmu, engkau berdiri pakai baju pendeta, pakai kolarnya pendeta, lalu engkau teriak-teriak di pinggir jalan. Bukan itu. Karena saya pastikan setelah kau lakukan itu kau akan pulang benjol. Gitu. Bukan itu. Apa yang dimaksud dengan memberitakan kerajaan Allah, next slide, maksud dari memberitakan kerajaan Allah adalah menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tempat di mana kita bergaul. Sehingga kita tidak terlihat, kita terlihat berbeda dari yang lain. Yang ngerti katakan amin. Arti dari kita memberitakan kerajaan Allah dalam kontekstual di mana kita berada adalah kita menghadirkan kerajaan Allah. Makanya perhatikan doa Bapa kami, dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di siapa yang melaksanakan kehendak Bapa di bumi? Engkau dan saya, kita semua. Itu artinya kita menjadi duta kerajaan surga, membawa nilai-nilai kerajaan surga ke bumi ini. Nah, satu hal yang penting yang harus engkau pahami baik-baik. Dan ini tertulis jelas di Alkitab. Apa nilai yang harus engkau bawa saat engkau menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini? Nilai yang harus engkau bawa adalah membawa damai. Yang ngerti katakan amin. Matius 5 ayat 9 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut dengan anak-anak Allah. Karena hanya anak-anak Allah disebut dengan anak-anak Allah yang bisa membawa nilai-nilai kerajaan surga. Yang ngerti katakan amin. Jika engkau adalah murid yang diberikan kuasa, maka engkau harus memberitakan kerajaan Allah dengan cara yang paling sederhana, yaitu apa? Menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Menjadi pembawa berita, membawa damai. Soalnya ada anak Tuhan, begitu datang, kak, ada beritaku kak. Iya apa? Itu di sana ternyata sudah jadian, dia tidak bilang-bilang. Itu bukan pemberita kerajaan Allah, itu namanya bagosip. Itu namanya engkau pembawa bencana, pembawa pemecah belah bangsa. Ya? Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menghadirkan kedamaian. Benar atau betul? Biasanya kita ketemu sama orang yang seperti itu. Ada beritaku. Berita apa? Berita kerajaan Allah yang harusnya engkau beritakan. Coba perhatikan di kampus kita, di dunia pekerjaan kita. Apa yang kita bawa? Kerajaan Allah yang membawa damai atau kerajaan neraka jangan sampai yang kita bawa, membawa perpecahan. Hello? Kerajaan apa yang kita bawa? Kalau engkau bergosip, ada beritaku, tapi berita gosip. Saya sudah pastikan kau membawa kerajaan neraka. Ya. Kalau kita ini adalah pemberita kerajaan sorga, maka nilai-nilai hidup kita adalah nilai kerajaan sorga. Bukan neraka. Dan itu terlihat dari cara hidup kita, cara bicara kita.
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, amin, tujuan hidupku, yes, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh dari hati engkau yang mau dimuridkan, katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sama-sama katakan, merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saya berdoa setiap kita di tempat ini mau menjadi murid. Sehingga saat engkau menjadi murid, engkau menerima kuasa. Dan pada saat engkau menerima kuasa, mungkin engkau ketemu sama keluargamu yang sedang sakit. Engkau ketemu sama keluargamu yang sedang terbaring, letih lesu. Dia sedang hilang, putus pengharapan. Ingat, pada saat engkau menjadi murid, engkau punya kuasa. Engkau bisa tumbang tangan dia dan berkata, sakit penyakit aku usir engkau keluar dengan kuasa dari Yesus. Dan dia bisa sembuh. Engkau bisa ketemu sama orang yang sedang hilang pengharapan. Dan engkau bilang, Yesus, beritakan kerajaan Allah. Ngomong tentang Yesus dan dia mendapatkan pengharapan kalau engkau punya kuasa. Tapi pastikan engkau mau dimuridkan. Pastikan engkau menjadi pengikut Yesus, murid Yesus yang ngerti, katakan amin. Karena malam hari ini, mari kita ambil komitmen kita. Kalau engkau mengasihi Yesus, kalau engkau betul-betul cinta sama Yesus, engkau harus memberikan dirimu untuk mau dimuridkan. Engkau mau mengikuti kegiatan-kegiatan pemuridan yang sudah disiapkan. Karena hanya dari wadah itulah engkau menjadi seorang murid dan engkau mendapatkan kuasa. Saya mau kasih tahu, pada saat engkau mendatangkan orang sembuh, di situ kerajaan Allah dinyatakan dalam hidupnya. Makanya suatu kali dalam sebuah cerita di Alkitab, pada saat Yesus menyembuhkan seseorang, Yesus mengatakan, kalau engkau sembuh berarti kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bukankah kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah? Mari kau angkat tanganmu, katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Amin. Yes. Hatiku. Aku mengasihi. Amin. Engkau Yesus. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi. Sungguh-sungguh ngomong sama Tuhan, aku cinta dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu
angkat pujian ini. Amin. Dengan sungguh-sungguh menyerahkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Biar jemaat Tuhan saja naikkan suaramu dengan keras. Lebih lagi katakan menyenangkanmu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduan anak mudamu di tempat ini Tuhan. Hanya itu kerinduan. Yes, amin. Hanya itu kerinduan. Mari kamu lebih lagi yang mau menyenangkan Tuhan. Katakan kami mau menyenangkan Tuhan. Amin. Lihat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang rindu menyenangkanmu. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Hanya itu kerinduanku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkanmu Tuhan. Puji-pujian kami, tepuk tangan kami mau menyenangkanmu. Haleluya. Engkau sudah melihat tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan yang terangkat tanda mereka mau. Kerinduan mereka menyenangkan hatimu Tuhan. Karena kami yakin saat engkau kami menyenangkan hatimu, engkau menurunkan kuasa. Engkau menjamah kami, engkau melawat kami. Engkau mengubahkan sekeliling kami melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Izinkan kami dalam hidup kami terus menyenangkan-Mu. Menjadi alat buat pemberitaan Injil-Mu kemanapun kami melangkah. Nilai-nilai hidup kami adalah nilai-nilai kerajaan surga. Nilai-nilai hidup kami mencerminkan Bapa kami, Allah kami. Kami mau Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini menerima kuasa. Dan saat itu kami mau Tuhan, kami semua mau dimuridkan malam hari ini. Kami semua mau menjadi pengikut Kristus. Kami tidak mau menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Kami tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Hanya sekedar menjadi orang yang percaya melakukan kegiatan keagamaan. Tetapi kami mau Tuhan betul-betul menjadi seorang murid dan menerima kuasa. Sehingga di saat kami berdoa orang dilepaskan. Saat kami berdoa orang sembuh. Sehingga banyak jiwa akan datang kepadamu. Banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Materaikan firman itu di dalam hati kami. Sehingga kami dapat melakukan, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Oh, yang mau menjadi pelaku firman, sama-sama katakan, amin.
Silakan duduk teman-teman yang luar biasa. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan selagi boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman semua, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum itu, mari sekali lagi kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang memberkati kami, Firman-Mu yang mengingatkan kami, Firman-Mu yang menegur kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biarlah setiap firman-Mu Bapa diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, diberkati oleh Tuhan, pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, terus Engkau berikan bagi kehidupan hamba-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami, selalu memberkati kehidupan kami. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum teman-teman memberikan persembahan, saya minta dari sebelah kiri saya, dari teman-teman semua yang luan memberikan persembahan. Kemudian setelah selesai dari kiri, teman-teman yang di tengah dan sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Dari nafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Teman-teman yang telah memberikan persembahan, silakan untuk bangkit berdiri. Dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Dari hatimu, sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku bersyukuri, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, katakan sebab rahmat-Mu. Sama-sama angkat tanganmu dan lambaikan, katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Betul. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. amin. Kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan,
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Terima kasih teman-teman semua. Silakan duduk semua. Kita akan mendengarkan penyampaian untuk sepanjang minggu ini. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Mesbah keluarga akan dilaksanakan pada hari Selasa pukul 7 malam bertempat di Pastori. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi mengenai mesbah keluarga, silakan hubungi nomor berikut. Fun Sport akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 4 sore bertempat di lapangan Unhas. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Fun Sport, silakan hubungi nomor berikut. Latihan untuk ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir, dapat menyaksikan secara online melalui live streaming YouTube, Facebook, maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya pertama akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini melalui live streaming YouTube, Facebook, maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan, kolekte, dan persembahan lainnya dapat disalurkan dengan cara scan barcode berikut atau dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang berkerinduan untuk melayani, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau hubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi tentang kegiatan gereja selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mesbah keluarga nanti akan diadakan di Pastori di bawah hari Selasa jam 7 malam, jam 19 ya. Jadi adik-adikku sekalian yang mau datang ke mesbah keluarga boleh kok datang, bukan untuk orang tua itu, buat kita semua. Jadi mesbah keluarga akan diadakan nanti di lantai bawah di Pastori hari Selasa jam 7 malam ya. Datang aja nggak apa-apa, datang. Nah, terus untuk Fun Sport ya, saya tadi sini dulu koordinatornya, sini dulu Sil. Biar orang tahu Silwanis itu yang mana. Sini, terus siapa tahu nanti Mei banyak saingan kita yang enggak Jima ya. Ya, ini namanya Sil. Jadi nanti dia akan ada di Unhas untuk mau yang Fun Sport yang hari Kamis. Nah tadi saya ngomongin sama dia begini, karena kadang kita kalau datang ke tempat sana, kita tuh enggak kenal ini anak Gol CC atau bukan. Makanya tadi saya bilang Silwanis, coba nanti diumumkan sekalian, dress code-nya apa, siapa tahu mau. Nah tadi sepakatnya katanya Silwanis atasan hitam ya, atasan hitam nanti di bawah terserah, supaya kita ngerti. Kalau ada yang kumpul-kumpul hitam-hitam gitu ya, hitam-hitam semua, itu berarti anak Gol CC gitu. Nanti hari Kamis jam berapa tadi? Jam 4 sore. Jadi ingat, kita punya di sini gereja harus menjadi gereja yang sehat, termasuk sehat secara jasmani. Makanya kita adakan Fun Sport, ya. Makanya nanti di sana ada funnya, ada sportnya, ada foodnya nggak sih? Ya nggak tahu ya. Mungkin masing-masing kali ya.
Ya, cuman saya nggak mengerti nanti itu seperti apa. Yang pasti teman-teman semua datang supaya kita saling mengenali. Dress code atasan kita pakai warna hitam, bawahan terserah gitu ya. Ya memang agak, kalau Kenneth agak takut pakai baju hitam, nanti malah enggak kelihatan gitu ya. Gitu ya. Tapi Kenneth pasti ikut, saya yakin pasti dia ikut. Karena beberapa waktu ini dia senang sekali dengan olahraga. Makanya saya melihat perkembangan yang baik dari tubuhnya, jadi sudah semakin langsing. Itu ya, haleluya. Ya. Nanti kita selesaikan Kenneth. Gitu ya. Oke, itu pengumuman dari saya, silakan kembali Sin. Gitu. Nah teman-teman yang mau pelayanan silakan daftar ke link yang sudah diberikan. Dan paling yang kita akan lakukan adalah kita berikan pertemuan orientasi namanya, pertemuan orientasi pelayanan. Karena teman-teman yang pelayanan di bidang pujian, penyembahan, penerima tamu, tamborin dan sebagainya perlu diberikan pengertian. Kenapa sih gereja karismatik seperti kita ada tariannya, ada menyanyinya, full band dan sebagainya. Dan itu akan kita bahas di masa orientasi untuk pelayan. Ada beberapa yang sudah mendaftar tetapi pada saat kita bukakan untuk orientasi pelayan, nggak datang-datang. Nah maksud saya yang sudah daftar datanglah apabila sudah di WhatsApp sama Vero. Nanti kita akan adakan orientasi untuk pelayanan. Maksudnya apa? Supaya kita mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti barang apa yang kita lakukan, kita tidak akan merasa yakin apa yang kita lakukan itu benar atau tidak. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu penting buat kita yang mau melayani, daftar, setelah itu akan dihubungi sama Vero, kapan akan diadakan pertemuan orientasi pelayan. Ya, pertemuan orientasi pelayan penting buat kita, sekali lagi saya katakan. Makanya tenang aja, setelah mengikuti masa orientasi pelayanan, biasanya kita akan langsung menjadwalkan untuk pelayanan. Ini salah satunya, Ines. Nah Ines ini juga sama, dia sudah mendaftar, kemarin dia ikut, dan minggu berikutnya kita berikan pelayanan, kita percayakan pelayanan. Buat teman-teman sekalian, jangan tunggu-tunggu. Tadi pagi juga sudah ada namanya teman kita, Frankie. Dia sudah ngikut, gitu ya. Karena kita tidak akan menunda, jangan sampai karena mana Gracia. Gracia ini kan pertukaran mahasiswa. Kalau kita tunda-tunda 3 bulan, nanti pelayanannya cuma 3 bulan di tempat ini. Nah kita mau, kita semua walaupun kau, Kak saya cuma 6 bulan, gak apa-apa, ikutlah, terlibatlah dalam pelayanan. Karena pelayanan itu akan membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Yang ngerti katakan amin. Oke, baik itu saja pengumuman dari saya. Silakan kalau dari pengurus ada yang mau menambahkan, silakan. Baik, demikian pengumuman untuk kita sepekan depan. Saya harap teman-teman semua untuk kita perhatikan dan kita bergabung bersama di komunitas kita Gold Sisi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidup. Janji-Mu bersinar, Tuhan. Buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Katakan bahwa bagi-Mu segala pujian Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus
hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh merasakan lawatan-Mu Tuhan untuk setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarkanlah terus Tuhan kami terperbaharui dari hari ke hari Tuhan. Kami bukan hanya datang duduk mendengarkan Tuhan, melainkan kami tak dapat terperbaharui Tuhan dari hari ke hari. Mau menjadi murid-murid-Mu yang setia Tuhan, mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, layakanlah kami Tuhan untuk membawa pokok doa kami di hadapan-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk pelayan firman-Mu Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus bawa ia ke gunung kudus-Mu Tuhan. Terus perdengarkan suara-suara yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga ia terus dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati Tuhan untuk keluarganya Tuhan, untuk Kak Debbie, untuk Dave Tuhan, Engkau memberkati, biarkanlah sukacita, damai sejahtera, kesehatan Tuhan menjadi bagiannya. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, sebagai tonggak doa gereja dan keluarga. Kami bersyukur Tuhan, biarkanlah kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan menjadi bagian dari Ibu Gembala. Kami bersyukur Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu pada saat ini yang telah mengambil bagian Tuhan. Engkau memberkati setiap talenta yang ada pada mereka Tuhan. Engkau yang memberkati mereka untuk dipakai lebih lagi dan lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terus berikan kesatuan hati Tuhan, kemampuan yang lebih lagi yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, untuk segala hal yang akhir-akhir ini kami doakan, untuk cita-cita kami, untuk kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menyediakan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan memberikan ular kepada setiap kami yang meminta roti Tuhan. Segala hal yang terbaik menurut-Mu Tuhan menjadi bagian daripada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam masa studi kuliah, yang saat ini Tuhan sedang bergumul untuk mengerjakan tugas akhir. Tuhan, hikmat Tuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan, kemampuan, keberanian yang berasal daripada-Mu Tuhan, menaungi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan tidak akan ada anak-anak-Mu yang gagal Tuhan. Engkau akan membawa kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Engkau akan membawa kami menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau membawa kami Tuhan pada satu kepada kemenangan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah penyedia Tuhan. Kami percaya Tuhan, tingkap-tingkap berkat-Mu akan Engkau bukakan Tuhan di waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Biarkanlah terus mereka bersemangat Tuhan, tidak menyerah Tuhan, untuk menunggu dan menyantikan janji-janji-Mu Tuhan yang terbaik untuk hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang dan teman-teman kami yang belum sempat hadir pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk teman kami Yusrin yang sedang sakit, bahkan teman-teman kami lain yang mungkin sedang sakit yang tidak dapat kami sebutkan namanya Tuhan. Biarkanlah bilur-Mu Tuhan, biarkanlah kesembuhan menjadi bagiannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk teman kami Hakia Tuhan yang besok akan menjalani operasi Tuhan. Kami membawa dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkanlah Engkau mengurapi Tuhan, dokter Tuhan dan tenaga medis Tuhan yang akan mengoperasi besok Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat kesembuhan, kekuatan Tuhan menjadi bagian daripada teman kami Tuhan. Semua berjalan dengan lancar dan kesembuhan menjadi bagiannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk teman kami yang berbeban berat Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyediakan kelegaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan Tuhan
pengurapan yang berasal daripada pengharapan Tuhan, kami percaya menjadi bagiannya. Kami berdoa untuk teman kami yang lalai Tuhan, kami percaya Engkau terus mengetuk pintu hati mereka Tuhan, membawa mereka kembali bersama-Mu Tuhan, kembali bersama kami Tuhan, bersama-sama untuk beribadah di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami. Biarkanlah shalom Tuhan, kami perkatakan shalom untuk negara dan kota ini. Kami perkatakan Tuhan damai sejahtera Tuhan menjadi bagian dari negara dan kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan gelombang lawatan-Mu terjadi, pertobatan Tuhan terjadi secara besar-besaran di negara dan kota kami Tuhan. Biarkanlah Tuhan setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Kami bersyukur Bapa di surga, Engkau yang berkati orang-orang yang duduk di pemerintahan dari pusat hingga ke pelosok Tuhan. Kami berdoa biarkanlah hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga apa keputusan yang mereka ambil Tuhan sesuai dan seturut dengan apa yang Engkau ingini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk penyewaan jiwa di tempat ini Tuhan, yang kami percaya dimulai sedini mungkin dari kami Tuhan, generasi muda Tuhan, generasi Yeremia. Jadikanlah kami generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang cinta mati-matian kepadamu Tuhan, generasi yang tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa di sekeliling kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkanlah banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan melalui kami untuk gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat-Mu terus melimpah Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau jagai, lindungi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GIBI Oikumene. Kami berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan yang Engkau tempatkan di tempat ini, pengurus. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terus berikan kesatuan hati Tuhan. Biarlah kami bersama-sama bergandengan tangan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarkanlah setiap program-program yang telah dirancangkan Tuhan berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu kami semua tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan karena kehendak-Mu kami semua dimampukan. Banyak jiwa yang dimenangkan, banyak orang yang diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terus mau berdoa untuk Ibadah Raya 1, Ibadah Raya 2, biarkanlah pengurapan-Mu terus terjadi, biarkanlah hadirat-Mu terus kami rasakan Tuhan. Berkatilah setiap persiapan-persiapan Tuhan yang dipakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami yang kami lakukan Tuhan melawan kehendak-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjawab dengan kehendak-Mu, sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan, di waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa yang akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Turunlah berkat atasmu. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk bersatu dulu sejenak. Teman-teman semua,
membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku berhayal dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada Di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kau sumber kuatku. Teman-teman pelayan semua, kita maju ke depan. Abangku, kita mau doa.